terbesar adalah nomor 4. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Berikut ini merupakan pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali titik-titik. A. Tuas, B. katrol, C. sekrup, atau D. motor. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, motor. Kita lihat pembahasannya. Pesawat sederhana adalah segala peralatan sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha, tetapi tidak mengurangi usaha yang harus dilakukan. Beberapa pesawat sederhana yang umum digunakan antara lain tuas, katrol, roda berganda, bidang miring, gergasi, sekrup, dan roda gigi. Motor dan mobil merupakan pesawat rumit yang terdiri dari gabungan beberapa pesawat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Tujuan penggunaan katrol tetap adalah untuk mempermudah melakukan usaha dengan cara titik-titik. A. Menambah kecepatan, B. Mengubah energi, C. Memindahkan energi, atau D. Mengubah arah gaya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, mengubah arah gaya. Kita lihat pembahasannya. Katrol atau kerek digunakan untuk mengangkat beban yang lebih mudah atau dengan lebih mudah. Secara garis besar, ada dua jenis katrol, yaitu katrol tetap atau dipandang sebagai tuas dan katrol bergerak. Kemudian katrol tunggal digunakan untuk mempermudah manusia dalam mengangkat suatu beban. Katrol tetap tidak memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya, sehingga gaya otot menjadi searah dengan gaya berat. Pada penggunaan katrol tetap, beban bergerak naik karena tarikan ke bawah yang dibantu oleh berat badan orang yang menariknya. Keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan pesawat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengubah energi. Yang kedua, mengubah arah gaya. Yang ketiga, mengurangi gaya. Dan keempat, menambah usaha. Kemudian, keuntungan pesawat yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1 dan 3. Atau D. 2 dan 4. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. 1, 2, dan 3. Kita lihat pembahasannya. Pesawat adalah segala peralatan yang mempermudah atau memudahkan manusia dalam melakukan kerja atau usaha.
pesawat memberikan banyak keuntungan, antara lain yang pertama, mengubah bentuk energi. Misal, menghasilkan energi listrik dari energi mekanik. Kemudian, mengurangi gaya. Misal, penggunaan tang untuk mencabut paku. Kemudian, keuntungan kecepatan. Misal, penggunaan sepeda untuk memperbesar kecepatan. Dan yang terakhir, mengubah arah. Misal, penggunaan katrol dan tali untuk menaikkan bendera. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan suatu beban disebut A. Lengan beban, B. Kuasa, C. Tenaga, atau D. Usaha. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kuasa. Kita lihat pembahasannya. Dalam pembahasan pesawat sederhana seperti tuas dan katrol, dikenal beberapa istilah untuk menyatakan besaran yang digunakan, yaitu yang pertama beban, berat benda yang akan dipindahkan. Kemudian kuasa, yaitu besar gaya yang digunakan untuk memindahkan beban. Kemudian ada lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dan titik tumpu. Dan yang terakhir, lengan beban, yaitu jarak antara beban dan titik tumpu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Peralatan berikut ini menggunakan prinsip baji, kecuali A. Paku, B. Kapak, C. Pisau, atau D. Dongkrak sekrup. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Dongkrak sekrup. Kita lihat pembahasannya. Baji adalah pesawat sederhana yang memiliki bidang miring rangkap. Baji memiliki dua sisi yang setiap sisinya membentuk bidang miring. Keuntungan mekanik baji bergantung pada perimbangan antara panjang dan tebal baji. Beberapa alat yang menggunakan prinsip baji antara lain paku, pasak, peniti, pahat, jarum, kapak, pisau, linggis, dan sebagainya. Dongkrak sekrup merupakan pesawat sederhana yang menggunakan prinsip sekrup. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Dari keempat pesawat sederhana di atas, yang menggunakan prinsip bidang miring adalah titik-titik A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. 1 dan 2. Kita lihat pembahasannya. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya, jika Anda kesulitan menaikkan suatu benda ke ketinggian tertentu, maka digunakan alat bantu berupa bidang miring. Dengan mendorong benda melalui bidang miring, maka gaya yang dibutuhkan lebih kecil dibanding dengan mengangkat langsung benda tersebut. Pada kasus ini, benda bergerak sedangkan bidang miring diam. Kemudian, bidang miring pada gambar di atas merupakan bidang miring yang diam. Terdapat bidang miring yang merupakan pesawat sederhana yang dapat bergerak, yakni sekrup,
gambar pertama, dan baji, gambar kedua. Contoh baji adalah kapak, gambar kedua, pisau dan pahat. Pada kasus ini, benda diam, sedangkan bidang miring bergerak. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban akan lebih kecil jika titik tumpuk T diletakkan A. Di antara beban dan gaya, B. Di tengah-tengah beban dan gaya, C. Mendekati gaya, atau D. Mendekati beban. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Mendekati beban. Kita lihat pembahasannya. Keuntungan mekanis pada tuas merupakan perbandingan antara panjang lengan kuas dengan panjang lengan beban. Keuntungan mekanis akan semakin besar jika lengan beban semakin pendek dan lengan kuasa semakin panjang. Jadi, agar kuasa yang diberikan lebih kecil, maka titik tumpuk harus diletakkan mendekati beban agar panjang lengan bebannya berkurang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dalam bidang miring ditunjukkan pada gambar nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 1. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Kita lihat pembahasannya. Alat seperti pada gambar 1, mur dan baut, dan gambar 2 adalah kapak atau baji. Prinsip kerjanya termasuk bidang miring. Kemudian sedangkan gambar 3, gerobak dorong atau wheelbarrow, dan gambar 4, palu, congkel atau claw hammer, merupakan prinsip kerjanya termasuk tuas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian berdasarkan gambar di atas, yang memiliki keuntungan mekanis paling besar adalah titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. 4, atau gambar keempat. Kita lihat pembahasannya. Keuntungan mekanis yang paling besar dimiliki oleh katrol yang didukung oleh tali yang paling banyak. Dari gambar, katrol yang mempunyai keuntungan mekanis terbesar adalah nomor 4. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.